Kalau kau mau menang, Iya. setiap apa yang kau mau lakukan harus kau lakukan dengan kemenangan. Pelatih tolo. Masa kita selalu dikatakan kota dunia, tapi tidak ada stadion yang berstandar internasional? Are you ready? Alright, baby. Time is yours. Luar biasa, Pak Samsudin Umar sudah hadir di studio saya. Alhamdulillah. Bagaimana kabar Coach? Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Masih semangat juga puasa kita. Alhamdulillah. Semangat puasa. Luar biasa. Walaupun baru-baru ini agak-agak sedikit ada kecewaan Coach karena PSM tidak mampu atau tidak berhasil atau belum rezekinya lah juara Piala Menpora tahun 2021. Ya, tapi saya sebagai mantan pemain, kemudian mantan pelatih, saya sangat bangga itu dengan PSM. Luar biasa. Nah, dengan materi yang lokal, kemudian persiapannya minim, serta pelatihnya yang pelatih lokal, dan pelatih ini mantan didikan saya semua, jadi saya sangat bangga. Luar biasa. Dan diterpa juga beraneka macam masalah klub kita ini. Tapi kalau sepak bola itu memang tidak pernah tuntas. Oh begitu? Iya. Oh. Sama dengan masjid. Iya, tidak pernah tuntas. Oke. Nah, selalu ada saja perubahan-perubahan. Oke. Kemana-mana diperbaiki. Iya. Sepak bola juga begitu. Sepak bola juga begitu. Kalau anda bilang anak-anak biasa Coach itu sama juga dengan hubungan asmara. Tidak pernah juga tuntas itu. Selalu saja ada pasang surut permasalahan. Tetapi selalu kita cintai, selalu saling menyayangi kan. Oke, Coach Pak Samsudin Umar, saya memang sudah lama mau undang gini. Alhamdulillah kemarin waktu kita nobar kita ketemu, alhamdulillah. Terakhir kan saya anak didikan tak di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Sulawesi Selatan. Beliau ini dulu mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, dan saya menjadi salah satu banyak yang kemudian mewakili Sulsel event-event nasional. Dan kita biasa selalu tanda tangan itu surat tugas. Alhamdulillah. Coach, ini kan kita lihat PSM Makassar yang saya kira pernah saya dengar dari berbagai macam tokoh. Dia bilang, Jal, coba apa yang bisa kita banggakan di Sulawesi Selatan? Coba kau sebutkan saja satu, apa yang bisa kita banggakan? Saya sebutlah, infrastruktur mana, kebudayaan, siapa lagi yang bisa mengembangkan dan menjaga kebudayaan kita? Apa Pak? Akhirnya dia menjawab bahwa yang bisa kita banggakan satu-satunya adalah PSM Makassar. Iya. Kenapa begitu Pak? Ya karena dia punya nilai yang tidak bisa kemudian kita ungkapkan secara gamblang. Itu gimana kalau PSM di mata seorang Samsudin Umar? Ya, PSM ini selalu ada di pikiran saya. Oke. Selalu ada di hati saya. Masya Allah. Dan selalu menjadi kebanggaan saya. Nah, karena PSM ini adalah salah satu ikon yang memang menjadikan satu kebanggaan. Nah, jadi siapa saja, meskipun masyarakatnya itu ada di desa, ada di daerah, ada di kabupaten, ada di luar provinsi, tetapi dia tidak mengetahui siapa pemainnya, siapa pelatihnya, dia tidak kenal. Tapi kapan disebut PSM itu menjadi kebanggaan, dan itu sebagai harga dirinya dia kan. Oleh karena itu kayak supporter itu, saya kebetulan bergabung di WA supporter dan legenda. Itu se-Indonesia ada semua itu supporternya. Jadi itu menjadi satu kebanggaan. Jadi tidak mesti yang betul-betul mencintai PSM Makassar ini tinggal di Makassar. Dan bisa merasakan kebanggaannya. Sebenarnya kalau berbicara kebanggaan itu apanya, pada saat menangnya atau karena filosofi makna dari kata PSM itu, atau apa sebenarnya sehingga bilang ini kebanggaanku ini PSM Makassar. Ada PSM itu kan adalah salah satu budaya kita kan. Budaya. Iya, budaya kan seperti raga. Ya kan. Kemudian ada kebersamaan. Di situ ada patriot. Ada harga diri, ada kebanggaan, dan tidak mau kalah. Nah ini kan filosofinya kita orang Sulawesi Selatan ada di situ kan.
filosofi orang Sulawesi Selatan ada di dalam permainan PSM Makassar. Permainan PSM Makassar, supaya orang nice people juga tahu ini, Puang. Apa sebenarnya ciri khas dari permainan PSM Makassar sebagai pemain? Pernah main, pernah melatih. Ya, jadi ciri khasnya PSM itu ya kita tahu bahwa dulu iya, bahwa PSM itu Sulawesi Selatan itu adalah kiblat sepak bola. Oke. Karena pernah tim nasional Indonesia itu iya, itu didominasi oleh pemain-pemain PSM. Ya. Nah, dan bahkan legenda yang sampai sekarang kita masih jadikan kebanggaan itu Ramang. Iya, Ramang. Itu menjadi satu motivator untuk bagaimana kita berprestasi. Nah, ciri-cirinya itu memang yang seperti saya katakan tadi, budaya Bugis Makassar itu yang pantang menyerah. Siri napace. Nah, itu hal-hal itu yang diramu dalam satu permainan sepak bola, yang dibuat semacam satu konsep bermain, kemudian menjadikan semacam satu ciri khas yang biasa dianut satu kesebelasan. Nah, seperti kita tahu kayak Belanda dengan gaya total football, betul, Jerman dengan tim Panzer Jerman, kemudian Brasil dengan samba. Nah, tapi kalau kita PSM itu dari dulu dia itu permainannya keras. PSM itu permainannya keras tapi tidak kasar. Iya. Kemudian cepat tapi tidak monoton. Iya, tidak hanya sekedar mengandalkan fisik semata. Iya, karena kalau cepat terus kan monoton kan. betul. Kan? Yang ketiga adalah seni. Berseni, dia tuh berseni dalam hal bermain. Dan tapi kalau berseni itu bukan berarti tari-tarian Iya. Oleh karena itu 3 komponen ini diramu menjadi satu. Kayak di musik itu ada aransemennya. Iya. Kapan keras, kapan cepat. Jadi dinamikanya itu akhirnya kalau orang terbawa itu akan menjadi semacam satu tontonan yang sangat menarik. Luar biasa. Oleh karena itu terkadang kita di Stadion Matuangi, kalau bermain meskipun menang tapi cirinya itu tidak kelihatan, itu menonton kayak bertanya-tanya kenapa hilang ini. Walaupun menang ini PSM, walaupun menang, tapi kayak ada yang hilang kalau tidak sesuai dengan karakter selama itu kan. Ada juga kadang-kala juga kita seperti di Piala Menpora ini kita kan banggakan itu dengan pemain lokal itu. Luar biasa. Dia melawan pemain asing tapi kelihatan cirinya, kelihatan mereknya, kelihatan dia punya khas, bahwa keras, cepat dan berseni itu kelihatan. Sehingga kita lihatlah meskipun hanya turnamen ini tetapi pramusim, tapi kita bisa menduduki 4 besar. Iya, antusias daripada masyarakat itu kan luar biasa. Saya coba menduga begini, Coach. PSM di Piala Menpora dengan kurang persiapan, terus materi pemain yang tentunya banyak diragukan oleh orang, dan banyak juga pemain lokal, bahkan dari akademi sendiri sempat juga dimainkan, Coach, dengan berbagai macam masalah, sehingga Cap Zulkifli Syukur itu pernah bilang, kami datang ke sini bukan mengejar menang atau kalah, tapi dan kami tidak punya modal banyak selain siri napace. Apakah karena kemudian berkat berbagai macam masalah, berkat berbagai macam anggapan bahwa PSM dijadikan sebagai kuda hitam malah di Piala Menpora, akhirnya justru menjadi semangat untuk seluruh pemain. Akhirnya kita lihatlah bahwa dia bisa lolos dari sebuah grup neraka. Di sana ada Persija Jakarta, PSM Makassar, ada kalau saya tidak salah Borneo. Dan saya kira itu ini klub-klub keras, tapi sempat di pertandingan pertama langsung kalahkan Persija 2-0. Itu langsung kita kaget luar biasa. Nah, apakah karena banyak masalah kemudian PSM permainannya? Saya lihat itu selama saya main, kemudian sampai sekarang, bahwa PSM itu memang selalu menghadapi satu masalah terus. PSM selalu menghadapi masalah, tidak pernah itu mulai dari awal dia mulus-mulus, itu pasti
Jadi dia harus punya tantangan dulu. Oh. Jadi dia itu sebelum perang dia harus berjuang dulu. Wah. Ya kan? Kalau orang berjuang kan berarti mempersiapkan diri segalanya kan? Iya. Baru perang. Baru perang. Nah, perang baru di situ dilihat siapa kalah dan menang. Tapi perjuangan itu dimulai dari hal-hal yang sangat rumit. Sangat rumit. Ya Maksudnya kan? sebelum pertandingan sudah memang disuruh ke berjuang. Ya kan berjuang kan artinya begini. Iya. Kalau kau mau menang, iya. Setiap apa yang kau melakukan harus kau lakukan dengan kemenangan. Misalnya, iya. Disiplin. Harus kita menang di situ. Ya kan? Yang kedua, kalau latihan, jangan latihan kita main-main. Latihan meskipun latihannya intern saja, iya. Tapi setiap apa yang kita mau lakukan, dia harus kita menang di situ. Jadi filosofi-filosofi seperti itu kepada semua pemain, iya. Bahwa dalam satu latihan yang disuguhkan oleh pelatih, iya. Di antara semua pemain yang ada di dalam, jangan ada yang setengah-setengah. Oke. Harus sepenuh hati, harus ikhlas. Iya. Karena itu adalah bagian daripada filosofi kita. Nah, jadi misalnya kalau kita suruh lari 50 meter atau 20 meter, semua harus juara di situ. Oh. Jangan ada mau di belakang. Karena kebiasaan kita juara, pasti kita akan juara itu. Kebiasaan kita menang, pasti kita akan memenangkan satu pertandingan. Tapi kalau mulai kita latihan, kita ogah-ogahan, kemudian kita ini kan baru latihan itu pasti akan terbawa ke dalam satu pertandingan. Jadi sepak bola itu misalnya kita 11 orang di dalam, 11 orang itu tidak boleh ada yang nomor 2, semua nomor 1. Harus nomor 1. Nah, di 11 orang itu harus juara, semua harus juara. Oke. Karena sepak bola itu 11 untuk 1, iya. 1 untuk 11. Oke. Ya kan? Dan di Piala Menpora itu, kita masih bahas Piala Menpora ini, Coach. Dan di Piala Menpora itu kelihatan itu semua, tidak ada yang menonjol, semua rata. Mulai pertahanan, gelandang sampai juga. Iya, karena merasa terzalimi kan bahwa saya dipandang enteng saya dilecehkan ini. Nah, PSM itu selalu harus begitu. Kalau sudah mulai lecehkan di ini, itu dia bangkit itu. Wow. Karena kita punya budaya seperti itu. Tapi kita harus tahu sekarang, bahwa sepak bola itu adalah ilmu. Iya. Ilmu kan itu dinamis. Apalagi perkembangan teknologi sekarang dengan ilmu-ilmu olahraga sangat tinggi sekali kan. Ini kita harus ikuti dari situ. Jadi tidak ada sesuatu yang kita mau capai dengan gaya instan. Oke. Nah, seperti kalau kita mau bikin sayur asem, kita ke supermarket beli 1 bungkus, pulang di rumah, langsung kita tuangkan air panas, langsung kita garam jadi. Tapi kapan ada di situ yang kurang sesuai dengan selera kita, kita kan sulit lagi untuk mencari di mana materinya lah yang kita dapatkan. Oleh karena itu PSM itu harus sudah punya semacam satu akademi. Kayak ada kebunnya begitu. Ada kebunnya, ada pabriknya. Sehingga besok ketika kemudian ingin mencari bibit-bibit sesuai skenario, sesuai nilai-nilai itu sudah ada. Ambil. Karena memang sudah dididik ya. Sudah dididik. Memang jadi, selayaknya klub profesional begitu, Coach. Harus begitu. Oke. Sekarang kan kita kadang-kala hanya ke Karabosi begitu lihat pemain ambil itu. Kadang-kala cepat naik tapi cepat juga sujud. Kira-kira seperti itu. Coach, kita bicara ini kan Makassar, anak-anak bilang kota dunia, ya, masyarakat, bahkan ya pemerintah juga demikian. Tapi yang lagi ribut-ribut ini, Coach, mengenai stadion. Akhirnya bilang bahwa kalau memang kau mau hancurkan ini stadion, ya harusnya kau bangun lagi. Tapi nyatanya tidak selesai ini pembangunan, atau bisa kita katakan tidak selesai, lagi mengendapati masalah. Tanggapannya seorang Coach Samsudin Umar mengenai pembangunan Stadion Matoanging yang katanya punya sejarah luar biasa itu. Jadi saya rasa seluruh masyarakat sepak bola dan masyarakat pencinta PSM pasti sangat sedih. Apanya yang sedih, Coach? Dengan dibongkarnya Stadion Matoanging ini. Kan tujuan awalnya mau dibangun yang lebih megah, Coach. Ya, makanya saya bilang kita sedih karena dibongkar, tetapi kita juga bangga karena mau dibangun. Tapi sekarang kan
setelah kita lihat begitu kita ke stadion sudah rata dengan tanah. Iya. Nah itu kadangkala saya sebagai pribadi yang pernah main di situ, kemudian training center di situ pernah dipuja, di situ pernah dilempar, dimaki apa semua, itu kan menjadi satu kenangan. Nah, dan oleh karena itu begitu dia rata dengan tanah, kita rasanya apa ya? Tetapi kalau kita dengar lagi bahwa ini akan dibangun, tapi sekarang saya berpikir kapan dibangunnya ini, dan bagaimana cara membangunnya kan? Nah, karena PSM ini sampai sekarang ini memang sudah butuh stadion. PSM ini sejak lahir 1915 sampai sekarang adalah salah satu klub yang tertua di Indonesia dan salah satu klub sepak bola yang tidak pernah degradasi. Klub-klub lain sudah pernah degradasi, PSM tidak pernah. Tidak pernah. Dan oleh karena itu hanya Stadion Matuangin yang ada, dan dulu itu hanya Karebosi sudah dibenahi. Stadion kita juga harapkan untuk bagaimana dipercantik, kemudian setiap ada pertandingan jangan hanya mendapat selalu rekomendasi dari AFC bahwa tahun depan akan dibenahi, dikasih lagi rekomendasi untuk dipakai, sama di Piala AFC. Oleh karena itu dengan rencana untuk dibangunnya stadion yang bertaraf begini desainnya coach. Nah, ini kan bangga sekali kita lihat ini. Nah, ini kan semua kenangan di pojok-pojok ini kan kita lihat ini, apalagi di terbuka itu di mana kita biasa manjat. Iya, manjat. Biasa kita dipukul polisi. Lewat got di bawah, kemudian. Nah di sini apa? Saya dulu sebelum jadi pemain, saya biasa manjat di sini nih. Nah, dan manjat, kita merasa bangga dan merasa laki-laki betul kalau kita sudah lolos masuk ke dalam stadion. Jadi bukan kau laki-laki kalau belum pernah kau manjat stadion. Bukan laki-laki. Makanya setiap orang yang sering ke Stadion Matuangin pasti kita cerita tuh pasti dia tahu itu. Oke. Ini kan kita lihat pembangunan stadion ini ada terjadi berbeda pendapat. Saya sebagai orang awam ini, coach. Saya orang awam di sepak bola dan juga tentu orang awam di pemerintahan karena saya tidak bergelut di situ. Tetapi paling tidak saya bisa membaca fenomena apa yang dirasakan oleh masyarakat. Pemprov dan Pemkot atau siapalah begitu kemudian terjadi berbeda pendapat lah. Kemarin sudah mau dibangun, bahkan katanya anggarannya sudah ada. Rapat terakhir dengan PLT Gubernur katanya tidak akan dilanjutkan karena tidak mau untuk melakukan peminjaman dana, tidak mau membangun stadion dari dana pinjaman, dana PEN begitu. Padahal sudah ada dananya kan, kurang lebih pembangunan ini kurang lebih 1 triliun, kurang lebih. Coach, saya sudah tahu angka pastinya. Entah kenapa semua juga orang akhirnya bersuara tentang ini pembangunan stadion. Bahkan ada isu stadion ini tidak layak untuk dibangun karena kapasitasnya yang melebihi berada di pusat kota padat penduduk. Akhirnya pindahkanlah di Barombong. Di Barombong juga susah juga katanya karena katanya ada masalah lah apalah dengan lahan, mana jalan juga yang sempit. Katanya juga ada stadion lagi di Sudiang. Ada lagi rencana wali kota Makassar mau bangun di Untia. Saya bilang banyak kita punya aset, tapi tidak tahu begini-begini, tidak ada yang selesai benar satu saat ini. Bagaimana ini coach? Ya, saya kebetulan ada mantan pemain, kemudian mantan pelatih, dan saya semacam penikmat, sama dengan supporter semua. Saya tidak mau masuk di persoalan dananya siapa, ya kan, kemudian bagaimana antara Pemkot dengan Pemprov. Yang saya tahu bahwa Sulawesi Selatan itu terkhusus Makassar dan PSM itu harus punya stadion. Masa kita selalu dikatakan kota dunia tapi tidak ada stadion yang berstandar internasional. Kemudian dikatakan bahwa Sulawesi Selatan itu adalah pintu gerbang pembangunan Indonesia bagian timur kan. Dia punya tingkat perekonomian begitu tinggi, ya kan, dan masyarakatnya sejahtera, tetapi tidak punya stadion. Nah, kita tahu bahwa salah satu
indikator bahwa masyarakat itu sejahtera dan sehat dan bugar. Itu yang pertama, kalau masjid itu penuh. Masjid itu penuh. Ya kan? Berarti banyak orang beribadah. Amin. Ya kan? Nah, itu satu. Yang kedua, kalau pasar dan pusat-pusat perbelanjaan banyak orang yang datang untuk berbelanja. Ekonomi itu. Ekonomi berarti bagus, ya kan? Yang ketiga, kalau banyak orang berolahraga, fasilitas olahraga yang ada itu pasti bukan sehat itu, tapi sudah bugar. Karena bugar. Orang sehat belum tentu bugar. Oh begitu, Coach. Iya kan? Orang sehat belum tentu bugar. Tapi kalau orang bugar sudah pasti sehat. Karena orang yang berolahraga itu pasti dia sehat. Ya kan? Oleh karena itu stadion itu adalah salah satu indikator bagaimana sejahteranya masyarakat. Kemudian datang di stadion, orang masuk di stadion itu tidak memilih apa agamamu. Betul. Warna kulitmu apa, sukumu apa, bangsamu apa. Tetapi kalau kita sudah di dalam itu, kita sudah menjadi semacam satu kesatuan, satu kebanggaan, sama-sama supporter. Dan bahkan ciri-ciri khas penonton itu kan ada 3 juga itu. Ada ciri khas penonton, ada 3. Ada penonton yang datang nonton penonton. Oke. Penonton yang datang penonton nih. Datang penonton kan? Iya, jumlahnya itu banyak itu yang begitu. Ya, saya tidak tahu jumlahnya bagaimana kan. Ada penonton yang datang hanya melepaskan dia punya unek-unek berteriak atau melepaskan euforia, oke. Ada yang ketiga, ada penonton yang memang nonton bola. Artinya biar ribut bagaimana konsentrasinya tetap nonton bola. Pada permainan. Dan bahkan ada penonton biasa yang mana ke PSM ini, ya kan, baju apa PSM kan, ya kan, itu karena apa? Masih ada yang begitu ya? Masih ada yang begitu. Itu karena kenapa? Stadion itu adalah tempat berkumpulnya semua kalangan ada di situ. Nah makanya setelah kita dengar ini bahwa Stadion Matuangin itu dibangun? Sudah mau dibangun. Kita kemudian bangga. Sudah dijanji bahwa 18 bulan ini akan selesai. Saya sangat bangga karena kita di luar kayak di Jakarta, di mana-mana itu stadion besar itu. Kapan kita masuk nonton bola di stadion kalau merasa aman? Kalau sudah banyak ibu-ibu masuk nonton, cewek-cewek masuk nonton, pasti aman itu. Iya, tapi kalau masih seperti di Stadion Matuangin baru-baru ini, oleh karena itu setelah mendapat rekomendasi bahwa akan dibenahi, dibangun lebih bagus lagi, saya merasa wah ini luar biasa ini. Pasti PSM akan lebih bagus lagi. Langsung naik kita punya imun, Coach. Naik kita punya imun ini. Covid langsung takut ini. Jadi saya prinsipnya sebagai orang bola dan pencinta bola, Siap, Coach. Yang penting ada stadion. Terserah kapasitasnya berapa, Coach? Kapasitas itu pun kalau 40.000 kan tidak selalu penuh. 25-20 ribu cukup. Cukup untuk Makassar itu. Kan yang kemarin ini 15.000, Coach. Iya, 14 ribu. Jadi kalau 20-25 ribu saya rasa sudah cukup. Sudah cukup, Coach ya. Kemudian ada stadion yang memang sisa finishing itu. Kenapa kita tidak lanjutkan saja? Barombong yang kita maksud, Coach. Barombong itu sudah memenuhi standar, tapi ya kita tidak tahu bagaimana kebijakan atau political will dari pemerintah kan. Kalau ini bisa diwujudkan kemudian punya semangat untuk menyelesaikan, saya rasa dibangun dulu itu stadion Barombong dikasih selesai kemudian sambil dibangun juga stadion Matuangin. Karena begini, kita kan juga berharap bahwa Sulawesi Selatan itu pernah menjadi tuan rumah PON tahun 57. Tuan rumah PON, Ya, makanya dibangunlah itu stadion. Ya. Siapa tahu 2000 berapa nanti kita ini akan ditunjuk menjadi tuan rumah. Kita harus punya stadion. Iya kan?
Itu wajib itu. Itu wajib. Dan saya lihat kayak Stadion Matoang ini mau dibuat ini kan tidak punya center ban. Ya kan, dan kalau tidak punya center bar berarti kalau pembukaan di situ sebagai satu kebanggaan semua provinsi yang hadir pada pembukaan atau penutupan itu kan harus berjalan di mana di center ban itu kan. Center ban itu ya, untuk defile. Defile kan. Nah, kemudian center ban juga itu akan dijadikan semacam satu ajang perlombaan misalnya atletik apa iya. Kan itu sangat menarik juga. Sangat menarik ya. Nah, Stadion Barombong itu sudah lengkap itu, ada sentel bannya, ada persyaratan AFC, kemudian FIFA terhadap apa persyaratan yang dipersyaratkan itu sudah terpenuhi di situ. Jadi kenapa itu pengalaman ketika PSM dulu menjadi tuan rumah AFC itu kan ada 3 bulan kali ya 40 hari dirubah itu bentuknya Stadion Matoangin supaya memenuhi persyaratan. Dan pada waktu itu saya ingat sekali dijanji bahwa kita akan bangun stadion yang representatif yang sesuai dengan persyaratan yang dipersyaratkan. Oleh karena itu pemerintah bangunlah itu Stadion Barombong sebagai alternatif kalau misalnya persyaratan-persyaratan yang ada di Stadion Matoangin itu tidak memenuhi, maka Stadion Barombong salah satu pilihannya. Satu pilihannya. Coach, begini Coach, saya merasa kadang-kadang ya, dan saya baca komentar netizen itu Coach, ini stadion menjadi seksi, menarik isunya karena selalu dijadikan dalam tanda kutip sebagai kepentingan tertentu. Sebagai legacy dalam proses pembangunan, kan kira-kira seperti itu. Makanya orang berlomba-lomba siapa nanti yang kira-kira menjadi bangunnya stadion ini, ya legasinya pemimpin A, B, C dan D. Saya kira kau sebagai juga mantan birokrat, saya kira mungkin ya begitu juga lah yang ada sebelum-sebelumnya. Itu memang seperti itu Coach ya. Saya rasa kalau sehingga tidak terbangun ini stadion. Saya Coach, kira pembangunan itu kan berlanjut terus kan. Tidak ada satu pemimpin yang satu masa periodenya yang dia mau tuntaskan semua. Ya kan. Oleh karena itu harus continue. Keberlanjutan wajib. Karena itu juga kan aset pemerintah. Aset pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat. Nah, masyarakat ini kan masyarakat banyak pencinta sepak bola, kemudian generasi-generasi muda kita lihat. Itu dijadikan semacam satu panggung buat dia. Ya kan? Kita lihat sekarang supporter-supporter anak-anak muda itu kan sudah berkelompok-kelompok. Berkelompok-kelompok itu kemudian dia menonjolkan dia punya jati diri, bagaimana kekompakan, bagaimana kebersamaan dalam rangka mensupport tim kebanggaan. Tim kebanggaannya itu. Nah, ini kalau tidak ada stadion, tidak ada panggungnya anak muda ini. Tidak ada panggungnya anak muda. Maka jangan heran kalau misalnya terjadi perkelahian antara kelompok yang tidak ada panggungnya di situ, kemudian ada balap-balap liar. Anak-anak muda seperti ini kan selalu memperlihatkan dia punya jati diri. Karena masa-masa ininya kan banyak supporter yang anak-anak muda itu ketika dia bergerombol kemudian menuju stadion euforia, kadang-kadang dia tidak masuk stadion itu. Dia hanya di luar. Ya kan? Sekedar meluapkan saja. Sekedar meluapkan, dia punya kebanggaan karena ada kebersamaan di situ. Tapi begini Coach, ini juga bisa menjadi panggung para pemimpin yang sedang menjabat sekarang dengan adanya carut-marut pembangunan stadion ini. Saya rasa kalau kita di olahraga itu jangan masukkan politik di situ, jangan masukkan. Kita sepakat itu ya Coach ya. Iya, harus. Karena ketika itu dimasukkan, pasti terjadi hal-hal yang seperti Pak yang Rijal saya sebutkan tadi. Kan? Akhirnya ada saya baca itu Coach, bahwa pembangunan stadion itu bukan kepentingan tapi kebutuhan. Kebutuhan ini. Tetapi saya lihat ini Coach, karena tarik menarik ini antara pemerintah kota, pemerintah provinsi. Ada juga info dari pemerintah kota bahwa kalau pemerintah provinsi mau kasih asetnya stadion, kita akan selesaikan.
Ya itu kan kebijakan dan political will kalau pemimpin. Kalau pemimpin kan itu pasti cara berpikirnya kan pasti demi kepentingan untuk orang banyak kan. Oke. Nah, jadi kita tidak usah masuk di situ Siap. Tapi saya rasa dia merasa semua itu masa stadion begitu. Ada yang sudah hampir selesai kok tidak diselesaikan. Betul, kan? Saya sepakat kalau soal itu, Coach. Sebenarnya membangun stadion itu memang harus butuh dana segitu, Coach ya. Sulsel ini memang nggak punya uang, Coach ya, untuk bikin stadion yang seperti ada gambarnya itu. Saya tidak tahu apakah ada uang atau tidak ada, karena memang ini stadion ini kalau kita lihat di Jawa Barat, Jawa Timur, semua kabupaten apa semua. Iya, kabupaten pun ada, bahkan ada 2 stadionnya. Nah, dan itu bagus semua, mewah semua itu. Dan saya heran juga kok bisa dia bangun. Bisa dia bangun. Ya betul. Berarti bukan persoalan uang, persoalan kemauan. Ya, kalau ada kemauan apa sih yang tidak bisa kan? Kalau ada kemauannya pemimpin bangun ini stadion, itu kan bisa. Seperti Stadion Barombong itu kan sudah dibangun dari sejak tahun 2011 mungkin. Iya, 2011. 2009 kalau tidak salah kan. 2011 ke 9 itu peletakan batu pertama. Iya, peletakan. Iya. Dan itu kan secara bertahap. Butuh proses dan memang. Dan kalau saya tidak salah itu dia sudah habiskan dana ketika saya di situ tuh baru 230 miliar. Iya kan. Kurang lebih. Sementara stadion-stadion lain kan triliunan kan. Triliunan. Oleh karena itu kalau Stadion Barombong itu misalnya disemangati kemudian 150 itu kan enggak sampai 500 itu selesai. Enggak sampai 500 miliar Barombong bisa selesai. Soalnya kan begini, Coach, saya juga iriton lihat di Jakarta. Tahu diam-diam juga gubernurnya, Coach, tapi bisa bangun stadion dan mau jadi. Kira-kira begitu, Coach. Kita ini banyak sekali, tapi kenapa susah jadi? Tapi pasti insya Allah. Saya lihat pemimpin kita kan ini pemimpin visioner kan. Visioner ya. Dan atau karena pemimpin kita tidak suka bola, Coach? Sangat sayang itu kalau ada orang Sulawesi Selatan tidak senang bola ya kan. Sangat sayang. Bukan orang Sulsel kira-kira itu, Coach. Rata-rata itu orang Sulawesi Selatan senang bola itu. Senang bola. Tapi senang saja, Coach, tapi tidak senang membangun mungkin. Iya, itu saya tidak tahu di situ apakah dia senang atau tidak kan. Akankah kemudian ini, Coach, karena ini memilih Liga 1, Coach, akankah kemudian stadion apakah PSM Makassar akan menuju Parepare, Stadion Gelora B.J. Habibie sebagai kandang representatif ke itu Stadion Parepare yang ada di kota Parepare, atau justru kemudian memang harus ada di Pulau Jawa? Karena saya juga lihat fenomena ini, Coach. Banyak sekali misalnya ini klub-klub Liga 2 juga yang sudah rata-rata dibeli oleh orang-orang yang berduit. Iya, Raffi Ahmad sudah beli Cilegon. Ini jadi, menurut ini, Coach, stadion begini, yang ada di Parepare juga dan fenomena yang beli-beli klub. Saya berpikir itu stadion di Parepare kah, di Palopo kah, di mana kah, yang penting representatif dan bisa digunakan oleh PSM. Nah ini kan ada juga bilang di Goa, terserah di mana. Tetapi apakah memenuhi persyaratan-persyaratan yang dipersyaratkan oleh PSSI? Oleh AFC ya. Oleh AFC ya kan? Karena itu harus terpenuhi semua kan? Terpenuhi semua. Ya kan? Misalnya jumlah ruangan ganti, kemudian ruangan wasit, ruangan semua itu harus lengkap, ruangan media apa segala kan. Seperti di Stadion Matoangin itu. Ruangan wasit itu dia berada di pintu berbaris pemain untuk masuk ke lapangan. Di ujung di pas di situ. Jadi sebelum masuk ke lapangan dia sudah ketemu dengan pemain wasit di situ kan. Harusnya itu wasit nanti ketemu setelah di lapangan masuk ke dalam. Tapi ini kan jadi ini hal-hal yang begitu yang ini. Ini kan Stadion Matoangin kan masuk ke dalam di sebelah kiri dia kan. Begitu, Coach ya. Jadi ini harus betul-betul ini. Kemudian kamar ganti pakaian itu karena tidak menutup kemungkinan bahwa pertandingan itu dalam satu hari itu ada 2 pertandingan. Ada 2 pertandingan. 4 kesebelasan. 4 kesebelasan berarti 4 ruangan ganti. Iya. Ruang gantinya harus representatif ini semua betul. Misalnya toiletnya berapa? Betul. Jumlah pemain berapa?
Jangan nanti itu pemain begitu dia mau buang air kecil di tembok saja di situ ini kan ya kan, kemudian showernya bagaimana. Itu baru urusan untuk persoalan pemain, belum pada saat di lapangan. Iya, persyaratannya drainase, rumputnya, lampunya juga sudah agak ribet gitu, seperti Coach. Di Stadion Matuangin itu karena waktu Piala AFC itu champion di Makassar itu kan pernah dibenahi itu lapangan. Dan pernah dites itu bahwa hujan deras itu kan hanya berapa menit itu langsung reda semua, turun kan, langsung surut semua. Nah itu kalau di tempat-tempat lain kan mungkin ditunggu lagi, akhirnya dilanjutkan besok paginya. Itu kan tidak representatif kalau seperti itu. Kalau begitu Coach, harapan tak Coach untuk PSM Makassar, untuk Pak Api juga selaku saya untuk menghadapi Liga 1 ini. Senang ini karena PSM ini adalah bagian dari hidup saya dan bagian kebanggaan saya. Saya itu dapat istri saya karena PSM. Wih, begitu Coach. Ya kan? Saya masuk kerja karena PSM. Masya Allah. Pemerintahan kan. Saya dikenal juga kebanyakan PSM. Karena PSM. Saya pernah jadi kepala biro, kepala satpol pp, kepala dinas, tapi saya masih dipanggil coach. Masih dipanggil coach? Iya kan, coach di mana coach? Bukan Pak Kadis. Bukan Pak Kadis. Dan ini adalah bagian dari kebanggaan. Jadi saya berharap, bagaimanapun PSM itu harus punya stadion. Harus punya stadion. Dalam waktu dekat ini? Harus punya stadion. Karena kalau tidak, masa PSM itu bisa menjadi pemain musafir? Dia main di Jawa di sana yang memenuhi persyaratan kan, dan kasihan itu supporter. Dalam hal bagaimana datang mensupport, dia keluarkan biaya, dia ke sana, ya kan. Kemudian aura daripada pemain itu terhadap daerahnya juga tidak ada itu. Siap. Tapi kalau dia masuk di PSM itu ada second win yang muncul. Betul. Wah, ada kebanggaan di situ. Bertambah ada imunitasnya, Coach. Bertambah di situ tuh ya. Jadi kalau di luar kayak motor 1 silinder begitu masuk di Stadion Matuangin 2 silinder langsung itu. 2 silinder beda orangnya, Coach, kan? Iya. Siap. Terakhir ini Coach, terakhir sekali ini Coach, soal pemain. Apakah pengaruh stadion akan banyak mempengaruhi mental pemain untuk tidak bertahan setelah Piala Menpora? Seperti diisukan ada Erwin Gutawa yang akan hengkang ya karena mungkin persoalan fasilitas klub yang belum memadai, salah satunya stadion. Itu stadion cukup mempengaruhi membuat pemain betah atau tidak itu kira-kira Coach? Jadi begini, rata-rata pemain di Indonesia dimanapun dia dan pemain hebat apapun juga, cita-citanya itu kapan saya main di PSM. Oh begitu Coach? Iya kan. Oke. Ya kan, jadi ibarat orang itu kapan saya main di luar di Manchester, kapan cita-cita apa? Saya selalu mau main di Stadion Matuangin dulu kan. Nah, karena itu ada kebanggaan di situ, ada ikon di situ, ada harga diri, ada kebersamaan, ada patriotnya di situ kan. Angker katanya itu stadion. Oleh karena itu orang manjat saja jadi bangga. Termasuk kita pernah manjat. Iya, saya pernah manjat waktu belum jadi pemain. Bahkan pernah saya melalui got di bawah itu. Asal saya nonton itu namanya Ramang. Iya kan? Jadi apalagi kita jadi pemain di dalam kan. Dan PSM itu memberikan semacam satu manfaat buat pribadi saya, buat keluarga saya dan pergaulan saya. Dan saya paling sedih ketika PSM kalah atau PSM lagi terpuruk, saya sudah tidak jadi pelatih, saya juga tidak pemain, tapi saya masih ditanyain terus, kenapa PSM begini? Iya, termasuk saya ini bertanya ke kita ini. Jadi kita kalau pemain atau pelatih, kadang-kala kita juga mendapat kebanggaan sosial, tetapi juga kita mendapat hukuman sosial, ya kan? Kalau misalnya kalah. Saya kalau kadang-kala pergi minum kopi di Punam, kalau ada orang yang bercerita di sana, di meja satu, saya masuk kemudian dia lihat, kemudian serius, saya tersinggung. Mungkin dia cerita itu sana pelatih yang bodoh itu bodoh sekali itu pelatih. Padahal mungkin lain pembicaranya, tapi secara sosial kan saya sudah
merasa bahwa terbebani karena PSM ini adalah kebanggaan saya. Ya kan? Yang paling sedih lagi, terkadang di lampu merah PSM kalah waktu saya jadi pelatih. Dia naik motor, begitu dia berhenti di lampu merah sama-sama, Pak Sam, sesudah tidak pelatih tolo, baru dia belok kanan, saya belok kiri, bagaimana bisa ketemu kan? Tapi itu adalah bagian dari motivasi saya, ya kan? Sama di rumah saya buka jendela, dia, Assalamualaikum Pak Sam, bagaimana PSM tadi malam? Saya kan tersinggung di situ, apalagi kalau kalah atau draw kan? Selalu dikasih begitu Coach. Iya, jadi ada hukum sosial yang kita dapat. Sosial. Karena PSM itu olahraga itu tidak terlepas dari budaya, sosial, ekonomi, ya kan tidak terlepas dari situ kan. Luar biasa. Iya. Terakhir Coach, ini terakhir sekali tadi lagi Coach. Soal tadi makna PSM itu P, S dan M secara histori itu. Saya tidak tahu saya dapat dari mana itu dulu, pernah saya tidak tahu di mana ininya bahwa kenapa itu PSM selalu menjadi kebanggaan untuk masyarakat. Iya kan? Akhirnya dia bilang, kau tahu itu PSM, dia lahir 1915 dan sepak bola dulu itu dibuat semacam satu alat perjuangan. Alat pemersatu, alat kebanggaan, alat melawan penjajah. Sampai segitunya. Iya kan, menurut ceritanya orang itu. Iya, betul. Wah, luar biasa. Saya bilang kenapa bisa begitu? Betul. Dia bilang, dulu itu 3 kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan itu tidak pernah menyatu dulu itu, selalu selalu ada masalah. Lah konflik, di situ, konflik kan. Seperti Payung Adilu, Pajung Rilu. Iya. Sombaya di Goa, Sombaya Rigoa. Kemudian Mangkau Ribone. Sekiranya Sulawesi Selatan itu ibu kotanya ada di Bone, maka tetap PSM Bone. Iya, sekiranya PSM itu ibu kotanya ada di Luwu, maka tetap PSM Luwu. Iya kan? Oleh karena itu pernah berganti nama Makassar itu menjadi Ujung Pandang. Kan tidak dirubah jadi PSU. Tidak dirubah jadi PSU. Iya kan? Tetap PSM Makassar. PSM Ujung Pandang. Ewako. Ya luar biasa. Itulah kira-kira yang harus kita maknai kan? Ya, makanya dulu Pak Yusuf Kalla katakan. Iya. Saya itu kalau menampe Makassar Utama dulu atau Makassar PSM. Utama, Saya itu senangnya baca koran, semua koran dia baca, senang sekali kan. Ya kan? Dan bahkan kadang-kala dia lupa diri bagaimana jam berapa ke kantor, begitu bangganya kan. Tetapi sepak bola kan itu ini hari bisa kita menang, besok kita kalah. Ya kan? Sepak bola itu kadang-kala kita prediksi menang, kita tiba-tiba kalah. Karena sepak bola itu kan punya kejutan-kejutan yang kadang-kala kita tidak tahu kenapa bisa menang, kenapa bisa kalah kan. Kadang-kadang meleset itu prediksi. Jadi jangan kita mengurus bola kemudian hanya mendapat keberuntungan kan. Karena keberuntungan itu hanya satu kali. Keberuntungan hanya satu kali. Biasa tidak sampai 2 kali itu. Jadi kalau kita hanya menunggu keberuntungan, kemudian yang lebih terakhir ini saya berharap PSM itu jangan selalu kita hanya menunggu bagaimana ada Raman-Raman yang akan lahir. Itu Raman sudah berapa puluh tahun sampai sekarang belum ada lahir. Tetapi sepak bola itu harus dibuat, harus dibentuk, harus didesain. Karena sepak bola itu adalah ilmu. Jadi jangan hanya menunggu ibarat orang makan mangga, dia punya batunya mangga itu dia buang, kemudian kita harap dia naik. Kemudian ada yang kecut, ada yang ini. Tidak boleh. Kita harus buat kebunnya, kita harus manage secara ilmu. Kemudian kita ada pembinaan usia dini, umur berapa, sampai dengan umur bagaimana dia berpenampilan bagus. Dan itulah harapan-harapan kita. Karena Sulawesi Selatan ini mungkin
ditakdirkan bahwa rata-rata orang Sulawesi Selatan itu dia punya latar belakang apanya itu selalu ada sepak bolanya, iya kan? Di mana-mana selalu gitu, identikan seperti itu. Dengan ada sepak bola. Jadi tiba-tiba ada muncul ini, kita lihat penjaga gawang yang kita tidak tahu dari Jeneponto, ya kan? Dari mana-mana itu dari ada ya kan? Karena ada semacam satu kebanggaan. Siap. Dan cita-citanya semua bagaimana dia bermain di PSM. Saya berharap PSM tetap jaya, amin, tetap kita bangga, dan amin. Satu, stadion harus ada. Apakah di Stadion Matuangin atau di Stadion Barombong? Harga mati itu. Harga mati itu. Baik. Dan saya kasih satu contoh. Saya kasih contoh itu kayak Persiba Balikpapan. Iya. Persiba Balikpapan itu ketika timnya lagi bagus, iya, penontonnya lagi semangat, iya, kemudian masyarakatnya lagi antusias terhadap Persiba Balikpapan, maka pemerintahannya membuat stadion. Dia bikin stadion mewah yang sekarang sudah jadi. Betul. Dan selama 2 tahun lebih Persiba Balikpapan itu adalah tim musafir yang bermain di luar Balikpapan. Dan apa yang terjadi? Stadionnya jadi, Persiba kembali ke stadion ke Balikpapan, dan Persiba itu Balikpapan itu degradasi, jatuh di divisi 2. Dan sekarang itu stadionnya semacam satu persinggahan saja untuk bagaimana bermain divisi 2. Dan itu saya tidak mau secara pribadi melihat PSM seperti itu. Karena PSM itu semangatnya ada di stadionnya kita ini. Di Makassar itu semangatnya. Iya. Oke, baik, terima kasih banyak Coach atas waktunya yang sangat luar biasa. Semoga tetap selalu ewako. Dan yang paling penting kita doakan ini PSM Makassar semua, baik itu pemain, supporter dan juga manajemen bisa kemudian melihat atau duduk bersama dengan pemerintah supaya kemudian segala harapan dan mimpi dan cita-cita ini melihat stadion kebanggaan ini, insya Allah ikon baru di Sulawesi Selatan. Alright, time is over.